Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, di mana bisa kita saksikan bersama saat ini adalah situasi terkini di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Euforia para penonton dan pendukung timnas Indonesia atas kemenangan tim senior Indonesia yang berhasil menaklukkan timnas China 1-0 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde ketiga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan hasil ini pemirsa, Indonesia berhasil mengumpulkan 12 poin dan kini bertengger di posisi 3 dalam grup C zona Asia, di mana gol penalti oleh Ramli di menit 45 membawa timnas Indonesia unggul sementara 1-0, dan di full time tadi masih bertahan 1-0 dan akhirnya Indonesia unggul atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita langsung bergabung dengan rekan kami yang sudah ada di lokasi, ada Tasya di sana. Tasya, seperti apa euforia para penonton dan mendukung timnas saat ini di sana yang Anda rasakan? Ya, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Timnas Indonesia berhasil mengamankan gol 1-0 melawan Cina di supporter pegang kebangsaan Indonesia dan sangat bergembira atas kemenangan malam ini, di mana tendangan ketiga dari Ole Romeni setelah memenangkan laga dari Australia, Cina, Bahrain, dan malam ini Ole Romeni berhasil melakukan gol di gol Cina. Dan kita mungkin langsung berdiskusi saja dengan para supporter. Gimana suaranya untuk Indonesia? Ya, Alka dan juga pemirsa, itu dia tadi euforia dari para supporter, di mana tadi memang sepanjang pertandingan ini para supporter mengeluhkan nama Indonesia. Dan Baik, Tasya, terima kasih laporan Anda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno terkait dengan bagaimana kemeriahan euforia timnas Indonesia yang menang atas China, dan ini dirayakan oleh ribuan para pendukung timnas Indonesia. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan Breaking News Metro TV terkait dengan kemenangan timnas Indonesia melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Kami akan lanjutkan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Anda kembali bergabung sama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, dapat Anda saksikan ini adalah mobil Presiden Prabowo Subianto yang tadi memang kita saksikan bersama. Beliau tampak datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menonton langsung laga antara timnas Indonesia versus China dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kedatangan Presiden Prabowo ini memang memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi para supporter dan juga anggota timnas Indonesia. Dan ini Anda bisa saksikan bagaimana larutnya para supporter Indonesia, timnas Indonesia khususnya, larut dalam euforia kemenangan atas China di laga kualifikasi grup C zona Asia Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, unggulnya Indonesia tadi atas gol penalti dari Ole Romeni di menit 45 dan membawa timnas Indonesia unggul atas China 1-0. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami Satrio Adi yang ada di kawasan
Stadion Utama Gelora Bung Karno. Satrio, iya, dapat Anda gambarkan bagaimana situasi dan euforia yang ada di sana saat ini atas kemenangan atas China 1-0. Ya Alka, lagi-lagi oleh Romeni. Lagi-lagi oleh Romeni berhasil membuat Indonesia meraih poin penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, di mana timnas Indonesia saat ini mengantongi 12 poin atas kemenangan melawan China akibat penalti yang dilakukan oleh Romeni pada menit ke-44. Lagi-lagi Romeni. Inilah kegembiraan rakyat Indonesia atas kemenangan timnas. Dan inilah situasi terkini di sisi luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para supporter timnas sudah bergemuruh menyambut kemenangan timnas. Tidak terbendung lagi kegembiraan supporter atau pemain ke-12 dari timnas Indonesia yang hari ini berhasil membobol tembok Cina, dan saat ini timnas berada di posisi ketiga dan tinggal menunggu hasil dari Arab melawan Bahrain yang akan berlangsung sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan inilah kegembiraan yang tidak bisa digambarkan lagi, bahwa Indonesia masih memiliki kans untuk maju di babak playoff Piala Dunia 2026. Dan nanti pada tanggal 10 Juni 2025 Indonesia harus bertandang ke Osaka dan kandang Jepang. Inilah situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk sementara demikian, Alka kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Satrio Adi melaporkan langsung dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari euforia kemenangan Timnas Indonesia di Stadion GPK, kita mencoba beralih bagaimana situasi terkini atas kemenangan Timnas Indonesia melawan China. Untuk kondisi terkini yang ada di Surabaya, kita akan mencoba bergabung dengan rekan kami Belinda di sana. Selamat malam Belinda, bagaimana euforia kemenangan yang ikut dirasakan oleh para supporter di Surabaya di sana? Silakan laporan Anda. Selamat malam Alka dan pemirsa. Inilah dia adalah para supporter yang masih standby di sini. Ini adalah ekspresi kegembiraan mereka yang bisa menyaksikan bersama di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mereka adalah supporter-supporter yang sengaja menggunakan baju warna merah untuk memberikan semangat kepada para skuad Garuda Muda yang malam ini bertanding melawan Cina dan berhasil memenangkan pertandingan. Kita langsung tanya kepada salah satu supporter, ada Mas Febri di sini. Mas Febri, gimana tadi permainan dari skuad Garuda Muda? Wah, luar biasa, permainannya sangat ngeyel. Ciri khasnya Indonesia seperti itu. Makanya kita yakin bisa lolos Piala Dunia. Oke. Ya, yakin. Oke, tadi waktu golnya gimana tuh ekspresi teman-teman ketika menit ke-45? Wah, loncat semua. Luar biasa. Loncat semua, Mbak. Nggak ada yang duduk. Semuanya loncat terus. Lantai sampai orek semua. Ini semangat dari arek-arek Surabaya gimana untuk skuad Garuda Muda tadi? Wah, luar biasa. Wani. Semangat Wani ya. Mas Febri, ini kan pertandingan atau perjuangan skuad Garuda Muda masih panjang. Masih optimis nggak Indonesia bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia? Sangat optimis, sangat yakin kita bisa lolos. Kenapa itu, Mas? Ya, kita punya mental juara juga. Di samping itu kita juga bisa ngeyel saat main. Kita selalu support juga dari semua jajaran dari teman-teman juga selalu support timnas, dan kita selalu berdoa juga semoga kita bisa lolos di Piala Dunia nanti. Mas,
Ini kan pemirsa Metro TV nggak tahu nih sebagian besar ngeyel itu apa sih? Bisa dijelasin Mas gimana tuh ngeyel? Ngeyel ciri khas Surabaya. Jadi nggak kenal lelah. Tanpa lelah. Iya, tanpa lelah. Berjuang sampai akhir tidak dapat kehabisan. Oke, terakhir dong boleh lagi dong semangatnya untuk Garuda Muda yang hari ini menang. Terima kasih supportnya hari ini, malam hari ini. Alka dan juga pemirsa kita bisa merasakan walaupun di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya ini sudah sepi karena sudah disterilisasi, besok akan digunakan sebagai lokasi untuk sholat Idul Adha. Namun kita bisa mendengar bagaimana semangat para supporter, kita bisa merasakan ribuan mata tadi mendukung skuad Garuda Muda dan akhirnya alhamdulillah kita bisa mendapatkan kemenangan di malam takbir khususnya yang ada di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Sementara demikian kembali ke studio. Alka. Baik, terima kasih Belinda. Kita ikut merasakan bagaimana euforia kemenangan yang dirayakan oleh para supporter di Surabaya atas kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas China di sana. Terima kasih laporan Anda. Dan pemirsa, kita kembali mengikuti bagaimana situasi terkini, bagaimana supporter Indonesia yang masih terlarut dalam kemenangan. Inilah ketika gol penalti Ali Romney di menit 44 yang membawa timnas Indonesia hanya unggul hingga babak kedua berakhir dan kemenangan 1-0 atas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Akhirnya Indonesia mendapatkan tambahan 3 poin penuh dan kini Indonesia sementara ada di posisi ketiga grup C dengan 12 poin dan di atasnya ada sebagai runner up pada Australia yang menjadi runner up grup C dengan raihan 16 poin yang baru saja mengalahkan Jepang dan Jepang tidak terpengaruh dengan kekalahan ini dan masih bertengger di puncak klasemen grup C dengan 20 poin. Dan penambahan 3 poin ini timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dan masih memiliki sisa 1 laga lagi. Indonesia tidak akan bisa dikejar oleh China dan juga Bahrain dalam perebutan posisi ketiga di klasemen akhir grup C ini. Dan dari kemenangan ini pemirsa diharapkan ranking Indonesia bisa naik setelah mengalahkan China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tim asuhan PT Kluivert ini diperkirakan setelah kemenangan China ini akan mendapatkan tambahan 15,06 poin. Dengan perolehan poin tambahan ini ranking Indonesia di FIFA akan melonjak menjadi 1.197 poin. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Dan tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Hah? Oh tuh Pak. Dua kali nonton, 2 kali menang. Keberuntungan ini Bapak. Hoki apa katanya? Mana Pak Erik bawa hoki Pak? Mana di mana Pak? Besok Pak. Pak besok Pak. Besok di Hambalang atau di Hambalang? Nanti kita sampaikan ya. biar Jangan dari Bu Mega. Iya katanya ada pesan rahasia ya Pak. Makasih. Makasih Pak. Iya pemirsa, dapat Anda saksikan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan untuk datang langsung menyaksikan laga antara Timnas Indonesia menjamu Timnas China di mana Indonesia unggul berhasil menekuk China dengan 1-0 dan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan langsung ini tentu saja memberikan dampak yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia didampingi oleh Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya dan juga Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Presiden Prabowo didampingi menteri-menteri yang lain, ada juga Marwara Sirait, Menteri Perumahan dan juga Ketua DPD RI memberikan dukungan pada para pemain di Stadion GBK langsung untuk memberikan semangat agar terus bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
kita ikuti bersama bagaimana Ketua Umum PSSI akan memberikan statementnya. Kenapa? Ya kan memang doa daripada bangsa Indonesia dan juga mengharapkan kemenangan, makanya beliau hadir gitu. Dan yang tadi saya bilang bahwa hoki 2 kali datang, 2 kali menang, ya. Ya, dan ini berarti kan kita 12 poin. Malam ini masih ada pertandingan Saudi atau mungkin Saudi menang, ya mungkin posisi kita dalam posisi yang aman untuk ranking. Tentu Saudi, ya harapan kita juga terakhir lawan Jepang, kalau kita bisa ambil poin ya mungkin kita bisa ranking 3. Jadi kita fokus di playoff sih. Ya. Bakal lawan tim-tim Arab Pak yang kuat, bagaimana Pak peluang? Kita September kan uji coba semua dengan dari sana, Lebanon. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita Beckham sama ini Pak, debut. Ini bukti bahwa pemain diaspora, pemain Indonesia, Liga Indonesia kalau liganya naik terus, keseimbangan terjadi. Ingat yang 2x11 yang kita harapkan dan terbukti hari ini. Emil bagus tadi hampir dia nyelamatin di ujung ya. Makasih ya semua. Ya pemirsa, tadi kita sama-sama saksikan komentar Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengomentari bagaimana kemenangan Indonesia yang mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan juga doa seluruh rakyat Indonesia. Dan sementara Indonesia ada di posisi ketiga dari grup C. Saat ini masih menunggu laga antara Bahrain dan Arab Saudi. Kita akan saksikan bersama nanti seperti apa di klasemen grup C. Dan dinamikanya masih terus berjalan dan kita harap dengan skenario apapun Indonesia masih bisa berlanjut ke laga dan babak selanjutnya atau minimal di babak playoff di ronde keempat nanti. Kita mencoba bergabung dengan rekan kami yang lain yang ada di kawasan Tenggara Gelora Bung Karno, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada Tasya di sana. Tasya, bagaimana pantauan terkini pasca kemenangan Timnas Indonesia atas China saat ini? Ya, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Pasca kemenangan Timnas Garuda melawan Timnas Cina malam ini disambut oleh euforia masyarakat Indonesia yang menyaksikan laga kualifikasi grup C di Gelora Bung Karno malam ini. Dan tadi memang usai peluit panjang tanda permainan berakhir ini banyak sekali flare seperti itu dan juga petasan yang dimainkan oleh para supporter ke arah langit untuk merayakan kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Cina malam ini dengan skor 1-0. Dan memang 3 poin kemenangan dari atas Timnas China malam ini menjadi suntikan moral dan matematis yang sangat besar seperti itu untuk tim asuhan Patrick Kluivert, karena dari pertandingan ini Timnas Indonesia berhasil mengantongi 12 poin dan angka tersebut merupakan angka yang cukup untuk membuat klasemen ini semakin panas. Dan saat ini memang para supporter sudah keluar dari area Stadion Gelora Bung Karno, di mana tadi memang para timnas ini merayakan kemenangan dengan bersorak-sorai, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan mengeluh-elukan nama Ole Romeni yang berhasil mencetak gol di menit ke-40 melalui tendangan penaltinya. Dan memang skuad Garuda ini sudah bertekad untuk bisa meraih poin penuh agar bisa melaju ke putaran keempat. Dan memang nantinya setelah pertandingan ini timnas Garuda ini akan kembali melakoni laga tandang menghadapi Jepang yang sudah dipastikan lolos ke putaran final di Osaka nanti. Dan memang pertandingan ini menjadi pertandingan terakhir dari timnas Indonesia sebagai tuan rumah. Dan sebelumnya memang
dalam pertandingan sebelumnya ini tim asuhan Branko Ivan Kodik ini juga sudah mengalahkan Indonesia dan diputar balikan dalam pertandingan ini dengan Indonesia. Skuad Garuda berhasil lolos ataupun menang dengan skor 1-0 melawan timnas Cina, dan memang masyarakat ini penuh senyuman keluar dari Stadion Gelora Bung Karno dengan hasil yang memuaskan, dengan Indonesia berhasil unggul 1-0 melawan timnas Cina. Dan tidak berhenti-henti juga para supporter ini meneriaki ataupun mengeluh-elukan Garuda lolos seperti itu dengan skor 1-0 melawan timnas Cina. Dan tentunya ini pertandingan selanjutnya juga tentu akan kita saksikan bagaimana timnas Garuda bisa membawa nama harum Indonesia agar bisa lolos nantinya setidaknya di play-off di Piala Dunia 2026. Kembali ke studio Alka. Baik, Tasya, terima kasih laporan Anda terkait dengan bagaimana euforia masyarakat dan supporter timnas Indonesia di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terima kasih laporan Anda. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Breaking News Metro TV, pemirsa, di mana timnas Indonesia yang menaklukkan China 1-0 dengan gol penalti dari Ole Romney di menit 44 dan membuat timnas Indonesia hanya unggul 1-0 atas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pemirsa, bagaimana ini para supporter timnas Indonesia berduyun-duyun pulang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta setelah menyaksikan perjuangan timnas Indonesia menaklukkan timnas China 1-0, dan ini adalah effort tersendiri di mana laga timnas Indonesia kontra China ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kamis malam ini menjadi laga yang penting bagi timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2026. Dan dapat kami informasikan saat ini timnas Indonesia asuhan coach Patrick Kluivert ini berada di peringkat ketiga di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan perolehan 12 poin setelah menang dari China, dan ada di posisi runner up Australia dengan 16 poin setelah bisa mengalahkan Jepang. Dan di puncak klasemen grup C masih ada Jepang. Kekalahan atas Australia tadi tidak mempengaruhi klasemen sementara grup C. Jepang tetap berada di posisi pertama grup C dengan raihan 20 poin. Dan dengan penambahan 3 poin ini timnas mengoleksi 12 poin dan kini masih menunggu hasil laga antara Arab Saudi yang bertandang ke Bahrain. Dan timnas Indonesia masih memiliki sisa satu lagi laga, yakni nanti akan bertandang ke Jepang. Kita harapkan kemenangan atas China ini, pemirsa, bisa mendapatkan kenaikan ranking FIFA setelah mengalahkan China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert ini mendapatkan tambahan 15,0 poin jika berhasil mengalahkan China. Dengan perolehan poin tambahan ini, ranking Indonesia di FIFA melonjak menjadi 1157,92. Ini naik ke peringkat 117 dunia, melewati sejumlah negara. Pemirsa, ini adalah pos visual yang Anda saksikan di mana para supporter Indonesia larut dalam kegembiraan setelah timnas kebanggaan Indonesia, tim Garuda Senior, mengalahkan timnas China di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang dalam laga menjamu China di Stadion GBK tadi, coach Patrick Kluivert melakukan sejumlah rotasi di mana kiper Emil Adero menjalani debutnya bersama dengan timnas Indonesia, dan Emil tampil apik di bawah mister. Ia memang dipercaya untuk mengawal gawang skuad Garuda karena kiper utama Alten Pas tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Perlahan-lahan puluhan ribu supporter timnas Indonesia ini mulai meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan tertib.
setelah larut dalam euforia kemenangan yang membawa Indonesia, kita harapkan bisa melaju lebih banyak lagi berkecimpung di event Piala Dunia 2026. Kita masih menunggu hasil laga antara Arab Saudi melawan Bahrain. Dan skenario paling pahit, Indonesia akan bisa tetap melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2026 melalui babak playoff di ronde keempat nanti jika memang Arab Saudi berhasil menang atas Bahrain dan mampu berada di posisi atau klasemen 3 grup C. Artinya Indonesia harus melewati babak playoff ronde keempat untuk bisa terus melaju ke Piala Dunia 2026. Euforia kegembiraan para supporter timnas Indonesia ini bisa Anda rasakan. Mereka meluapkan kegembiraan mereka saat gol sematawayang dari penalti oleh Romney di menit 44 dan akhirnya bisa membawa timnas Indonesia mempertahankan keunggulannya hingga menit terakhir dari babak kedua dan akhirnya timnas Indonesia berhasil membekuk China di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para supporter ikut larut dalam euforia kemenangan ini yang menyaksikan di layar besar. Ini tampaknya para supporter yang menyaksikan laga timnas Indonesia menjamu China di sisi tenggara Stadion Utama Gelora Bung Karno dan saat gol terjadi, gol penalti dari Ole Romney di menit ke-44 disaksikan oleh para supporter ini dan mereka sangat bergembira karena bisa mendapatkan poin penuh atau 3 poin yang otomatis menambah raihan poin menjadi 12 poin di posisi ketiga Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang ada sedikit kejutan pemirsa di laga grup C di mana Australia akhirnya berhasil mengalahkan Jepang yang tidak tergoyahkan selama menjalani laga di grup C. Di ronde ketiga ini akhirnya Australia mengalahkan Jepang dalam laga yang berlangsung di Apto Stadium pada Kamis malam ini berkat gol sematawayang yang dicetak oleh Aziz Behich di menit ke-90. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali euforia kemenangan timnas Indonesia 1-0 atas timnas China yang sangat dinanti-nantikan oleh para supporter dan pecinta sepak bola Indonesia di seluruh tanah air. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Hah? Oh, tuh, Pak. Dua kali nonton, 2 kali menang. Keberuntungan ini, Bapak. Hoki apa katanya? Mana Pak Erick mau hoki, Pak? Mana nih, Pak? Gimana, Pak? Besok, Pak. Pak, besok, Pak. Besok di Hambalang.
atau diambil? Nanti kita sampaikan ya. Jangan biar jangan dari Bu Mega. Iya, katanya ada pesan rahasia ya, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Pemirsa, sama-sama kita saksikan bersama tadi komentar langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung untuk mendukung Timnas Indonesia yang berhasil unggul atas China 1-0. Dan ini pemirsa klasemen sementara grup C di mana Jepang masih bertengger di puncak klasemen grup C dengan 20 poin meski baru kalah dari Australia 1-0 dan Australia masih di runner up dengan 16 poin. Dan Indonesia dengan kemenangan atas China ini berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 12 poin. Arab Saudi yang kini tengah bertandang ke Bahrain untuk sementara di laga yang baru berjalan 30 menit untuk sementara unggul 1-0 atas Bahrain. Dan jika Arab Saudi memang unggul atas Bahrain hingga menit terakhir di babak kedua nanti, artinya Arab Saudi naik di posisi ketiga grup C dan unggul dari Indonesia. Artinya Indonesia ada di posisi keempat grup C dan nantinya Indonesia tetap bisa berkesempatan untuk melanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui babak playoff di ronde keempat. Dengan syarat Indonesia menang lawan China dan telah kita saksikan bersama tadi, ini adalah bagaimana sorak-sorai kegembiraan supporter Indonesia atas gol tunggal sematawayang dari gol penalti oleh Romney di menit ke-44 yang akhirnya bisa membawa Timnas Indonesia unggul sementara dan 1-0. Dan keunggulan 1-0 ini akhirnya bisa dipertahankan hingga babak kedua berakhir. Akhirnya Indonesia berhasil menekuk China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan posisi di peringkat ketiga grup C. Artinya Indonesia punya kesempatan besar untuk bisa lolos ke babak berikutnya atau kita masih menunggu hasil laga antara Arab Saudi dan Bahrain. Baik pemirsa, terkait dengan kemenangan Indonesia atas China di laga kualifikasi grup C ini, kita masih mencoba bergabung dengan rekan kami yang ada di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada rekan kami Satrio Adi. Adi, Anda mendengar suara kami? Adi, bagaimana situasi terkini pasca kemenangan Indonesia atas China ini? Ya, Alka, saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, para supporter sudah berangsur meninggalkan lokasi Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan sumringah, dengan ceria. Dan besok rasa dari daging kurban ini pastinya akan lebih enak ketimbang kalau Indonesia kalah. Ini adalah sisa-sisa supporter yang masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang masih bahagia sekali atas gol oleh Romeni di menit ke-44 akhir babak pertama. Indonesia! Oleh, oleh, oleh. Gimana Mas? Perasaannya Indonesia akhirnya meraih poin penuh di kandang sendiri. Senang banget. Senang banget. Ya, Besok makan daging korban rasanya jadi lebih enak dong. iya pasti. Pastinya. Nanti lawan Jepang tanggal 10 Juni, berharapnya menang juga atau gimana? Harus. Harus menang ya. Harus 3 poin. 3 poin lagi, berapa? 0. 2-0 aja. 2-0. Siapa yang golin? Oleh Romeni lagi? Oleh Romani lagi dong. Siap. Bapak, kalau Bapak kira-kira gimana perasaannya setelah Indonesia meraih poin penuh di kandang? Yang pastinya kita terus tetap support ya buat timnas kita. Yang penting kita tetap optimis lah. Indonesia, timnas kita lolos Piala Dunia. Piala Dunia. Iya. Gimana pertandingan tadi? Seru, hebat. Mantap. Siap. Taktiknya hebat. Besok makan daging korban rasanya lebih enak ya? Iya, siap pastinya. Makasih banyak Pak, hati-hati jangan pulang. Ya. Itulah dia keceriaan
sumringgahan supporter Indonesia, rakyat Indonesia atas kemenangan melawan China pada malam hari tadi, di mana Ole Romeni, lagi-lagi Ole Romeni berhasil memberikan kontribusinya dan memberikan hadiah 3 poin terhadap Indonesia. Dan saat ini Indonesia berada di posisi ketiga dengan peraihan 12 poin. Dan tentu raihan poin ini atau raihan klasemen di posisi ketiga ini menunggu hasil dari pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain yang saat ini masih berlangsung di Bahrain. Tentu kita berdoa agar Indonesia dapat mempertahankan posisi ketiga ini agar tetap menjaga asa untuk masuk ke babak playoff Piala Dunia 2026. Pasalnya pada 10 Juni mendatang Indonesia harus bertandang ke Osaka untuk melawan Jepang, di mana Jepang ini menjadi momok yang menakutkan. Di pertandingan sebelumnya Indonesia harus menelan pil pahit kekalahan dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 0-4. Namun tentunya dengan kemenangan melawan China ini Indonesia tetap dapat menjaga asanya untuk bertahan di klasemen 3 atau di posisi 3 atau di posisi keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk seperti demikian, Alka kembali ke Anda. Satu Adi, meski para penonton larut dalam euforia kemenangan, namun dari pantauan Anda tetap terjaga kondusivitas dan keamanan di sana? Ya, Alka, di sisi pintu kuning Stadion Utama Gelora Bung Karno, usai pertandingan selesai, usai wasit meniup peluit panjang, masyarakat bergemuruh merayakan kemenangan timnas Indonesia. Namun setelah itu sekitar 15 menit hingga 30 menit masyarakat atau supporter timnas Indonesia ini berangsur meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kondusif. Tidak ada keributan, tidak ada kericuan, hanya kegembiraan yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan saat ini dapat disaksikan bahwa berangsur para supporter meninggalkan area Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kondusif. Adapun pihak keamanan juga telah bersiaga untuk menjaga ketertiban di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sejak pagi hari tadi, di mana ada sekitar 3.000 lebih personel keamanan baik dari kepolisian dan juga TNI yang siap siaga menjaga kondusivitas di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan sekitaran kompleks Gelora Bung Karno, sehingga kondusivitas dapat terjaga hingga malam hari ini dan tidak ada kericuhan yang begitu berarti, hanya kegembiraan yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alka. Baik, terima kasih Satu Adi, laporan Anda dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terkait dengan kemenangan Indonesia atas timnas China 1-0 ini, kita akan mencoba bergabung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Halo, selamat malam Bung Kus. Selamat malam Alka. Iya, terima kasih Bung udah meluangkan waktu di tengah euforia kemenangan China tadi. Sempat ke GBK atau nonton dari rumah aja Bung Kus? Oh, ternyata saya nggak nyampe ke GBK, itu terlalu padat kondisinya di sana karena saya kebetulan baru pulang dari Makassar, akhirnya terpaksa nobar. Oke, nobar ya. Bagaimana Bung Kus, ada di posisi ketiga klasemen grup C dengan raihan 12 poin, dan kemenangan ini sendiri seperti apa menurut Bung Kus melihatnya? Iya, secara keseluruhan sebetulnya permainan kita cukup baik ya. Cuma memang terasa sekali bahwa para pemain merasakan ketegangan yang luar biasa. Mungkin mereka juga sebelum pertandingan ini sudah mendengar bagaimana Australia sudah memastikan tiket ke Piala Dunia, didapatkan oleh Australia sebagai peringkat kedua. Sehingga ada beban bagi pemain kita untuk memenangkan pertandingan ini, karena satu-satunya jalan untuk lolos ke putaran keempat ya harus menang di pertandingan ini. Sangat sulit kalau kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini untuk bersaing menunggu sampai laga terakhir. Nah, dengan 3 poin kali ini maka sekarang kita hampir bisa dipastikan akan lolos ya. Memang masih bergantung kepada pertandingan Arab Saudi melawan Bahrain. Sejauh ini Arab Saudi masih unggul tapi masih babak pertama. Sekiranya Arab Saudi memenangkan pertandingan, maka sudah pasti Indonesia dan Arab Saudi yang akan menjadi tim yang lolos ke putaran keempat. Tapi sekiranya hasilnya imbang, itu juga masih menguntungkan bagi Indonesia. Tapi kalau Bahrain yang menang, maka harus menunggu sampai laga terakhir nanti. Dan itu akan berpengaruh pada hasil laga Indonesia bertandang ke Osaka, Jepang nanti?
Iya, betul. Jadi pertandingan terakhir melawan Jepang nanti masih terpengaruh ya kalau Sangat misalnya hari menentukan ini ya. Bahrain yang justru mengalahkan Arab Saudi. Tapi sementara seperti yang sampaikan tadi, Arab Saudi masih unggul atas Bahrain ya, dan itu memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengamankan posisi di 4 besar. Bungkus, sebelum kita soroti bagaimana lini per lini permainan tadi, saya tertarik ingin mengupas seperti apa kans kita menghadapi tim-tim di ronde keempat playoff nanti. Tim mana saja yang akan kita hadapi? Iya, sejauh ini memang kita masih harus menunggu hasil akhir ya. Apakah Qatar akan menjadi termasuk tim yang akan kita hadapi? Karena beberapa tim yang juga berpotensi untuk lolos ini kan tim-tim yang cukup kuat ya. Ada Kyrgyzstan, ada Qatar, termasuk Arab Saudi. Seandainya hari ini bisa memastikan kemenangan atas Bahrain. Dan semua tim yang lolos ini tim-tim yang cukup kuat ya. Sehingga memang pertandingan di putaran keempat nanti akan jauh lebih berat bagi Indonesia ya. Di hari ini pun kita sudah melihat bagaimana China yang merupakan tim juru kunci mampu menyulitkan kita dalam pertandingan hari ini. Di babak kedua China bisa membalikan keadaan, lebih mendominasi permainan. Jadi memang hari ini kita mendapat pelajaran yang cukup berharga para pemain kita, bahwa lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia ini setelah putaran ketiga sampai putaran keempat, bahkan mungkin putaran kelima nanti, semuanya adalah tim-tim yang kualitasnya tidak di bawah kita. Semuanya memiliki kualitas yang baik. Baik, Bung, kita ke laga tadi 1-0 meski kita meraih 3 poin penuh, tapi bagaimana hasil rapot laga tadi, khususnya lini per lini, mulai dari penampilan debut pertama dari Emil Audero sendiri seperti apa, Bung? Iya, Audero hari ini menunjukkan kualitas dia sebagai kiper yang berpengalaman 7 musim atau 7 tahun di Serie A ya. Terlihat bagaimana dia tenang, dia tidak pernah salah mengambil keputusan. Keputusannya dalam hal keluar untuk menjemput bola atau menunggu di bawah mistar gawang selalu tepat, sehingga memberikan rasa aman bagi para pemain. Jadi ini debut yang menurut saya mengesankan bagi Audero, dan ini saya pikir faktor yang membantu dia bisa tampil tenang, karena di depan dia ini 3 bek tengah juga tampil tenang. Rizky Ridho di kanan, Jai Ijes di tengah, kemudian Justin Hubner di kiri bermain solid ya, bermain kompak, bermain percaya diri, dan itu yang membuat kiper Audero juga menjadi lebih tenang. Kepemimpinan Jai Ijes juga sangat terlihat di laga ini. Rizky Ridho juga tenang dalam membuat keputusan ketika mencoba melakukan intercept. Itulah saya pikir salah satu alasan yang membuat Audero tampil bagus di laga debutnya. Jadi kredit tersendiri tentu harus diberikan kepada lini pertahanan yang solid. Nah, hari ini kita juga melihat bagaimana peran Joy Pelupesi juga sangat penting sebagai holding midfielder. Pemain yang menjadi penjaga keseimbangan antara lini tengah dengan lini pertahanan. Ketika Kambuaya dan Tom Hai membantu serangan, selalu ada Joy Pelupesi yang menjadi orang pertama yang menutup potensi serangan balik. Jadi hari ini Arab Saudi tidak bisa melakukan upaya serangan balik seperti di pertemuan pertama, karena berkali-kali berhasil dipatahkan oleh Joy Pelupesi. Hari ini kita juga melihat lini tengah kita cukup baik ya. Begitu juga di depan, hari ini Egy juga bermain baik, meskipun mungkin staminanya tidak cukup untuk main 90 menit. Oleh juga memang terlihat kelelahan di akhir pertandingan, tapi pergerakan Oleh sangat baik. Dan hari ini mungkin kita juga bisa melihat hal yang menarik, di mana pergerakan Ricky Kambuaya yang lebih banyak membantu serangan, karena memang di depan hanya ada 2 pemain, hanya ada Oleh yang berdampingan dengan Egy, sehingga Ricky Kambuaya sering ikut support ke depan. Secara keseluruhan menurut saya pemain kita tampil rata-rata cukup bagus ya, dan ini yang membuat penampilan keseluruhan kita hari ini overall cukup bagus. Iya. Bung, tadi di menit ke-72 kalau nggak salah atau menit 73 Indonesia ada rotasi 2 pemain dengan menurunkan Kevin Dick dan juga Beckham Putra. Seperti apa penampilan kedua ini? Ya, memang terlihat bahwa pemain-pemain yang dimasukkan itu sebagian besar adalah pemain yang diharapkan bisa memberikan energi baru ya, karena yang digantikan ini pemain-pemain yang sudah mulai kelelahan, seperti Yakub Sayuri yang memang hari ini bermain di sisi kanan ini sangat agresif ya, berkali-kali dia mengisi posisi sayap kanan yang memang hari ini tidak ada yang mengisi. Biasanya Marcelino banyak mengisi di sayap kanan, tapi hari ini kan tidak ada Marcel yang harus absen, dan Yakub Sayuri mengisi posisi kanan ini dengan sangat baik. Berkali-kali dia melakukan overlap, dan konsekuensinya dia akhirnya juga kena kartu kuning, karena ketika berusaha turun ini kadang-kadang sedikit terlambat. Nah, pada saat momen itulah Coach Clifford membuat keputusan yang tepat dengan memasukkan pemain yang lebih segar. Dia memasukkan Kevin Dix untuk membuat soliditas di lini belakang tuh lebih terjaga.
Nah kemudian masuknya Beckham, saya pikir ini debut yang juga sangat baik bagi Beckham ya. Iya. Ada satu umpan kunci dari dia yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh teman-temannya. Secara keseluruhan Beckham memang belum lama menit bermainnya ya bersama timnas senior, tapi hari ini dia menunjukkan bahwa bekal dia bermain di Liga 1 bersama Persib Bandung, menjalani banyak pertandingan krusial, pertandingan berat, membuat dia cukup confidence menghadapi lawan yang secara postur lebih kuat, menghadapi lawan yang secara permainan juga lebih baik dibanding lawan-lawan yang mungkin pernah dihadapi di kompetisi domestik. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi Beckham dan sekaligus membuat Coach Clifford saya pikir sekarang mendapatkan opsi yang cukup baik memanfaatkan potensi Beckham pada saat situasi tim membutuhkan pemain yang punya kreativitas, punya kemampuan melepaskan umpan-umpan kunci yang tidak terduga oleh lawan. Mungkin memang bukan untuk 90 menit, tapi ketika Beckham dimasukkan entah itu untuk 20 menit, 25 menit, dia bisa memberikan kontribusi. Iya, iya. Dan ini seakan menjawab kepercayaan Coach Patrick dan juga publik akan kehadiran Beckham Putra dipanggil di timnas di detik-detik akhir ya, Bungkus ya. Iya, jadi pemanggilan dia terbukti bukan sekedar karena dia berasal dari tim yang juara ya, tapi memang dia punya kemampuan untuk menjadi bagian integral, bagian yang utuh dari tim ini, yang punya kontribusi terhadap permainan. Nah mungkin pengalaman dia akan semakin banyak di laga-laga berikutnya, mungkin akan semakin mematangkan Beckham ya, karena secara attitude, secara mental bermain, Beckham ini pemain yang punya mental bertanding yang positif ya, fighting spiritnya juga cukup baik, dia berani berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar, lebih kuat, karena memang dia punya skill yang bagus untuk melewati lawan, untuk mengirim umpan-umpan kunci tadi yang saya bilang kadang-kadang tidak terduga oleh lawan. Baik, skenario 3-4-3 kita tidak bisa berpaling dari peran 3 bek tengah, ada Itses, Rizky Ridho dan juga Hapner. Seperti apa Bung penampilan mereka bertiga ini? Iya, hari ini sebetulnya saya melihat Coach Clifford lebih bermain dalam formasi 3-5-2 ya atau 3-5-1-1 di mana Ole ini menjadi striker tunggal dan Egy menjadi pemain yang bermain sedikit di belakang Ole. Jadi posisi flanknya itu ditempati oleh Yakob Sayuri yang ada di kanan, di kiri Verdong, di tengah pakai 3 gelandang, ada Kambuaya, ada Tom Haye, kemudian juga ada Joey Pelupesi. Nah, Kambuaya diminta beberapa kali ikut support ke lini depan untuk membantu serangan, mendampingi Ole yang juga didampingi oleh Egy. Nah memang dengan cara bermain seperti itu kita agak sedikit kehilangan eksplosivitas dua flank ini ya, karena di laga sebelumnya lawan Bahrain ini dua flank kita sangat eksplosif ya, ada 2 pemain yang fokus di posisi sayap, di kanan ada Marcelino, kemudian di kiri ada Orat Mangun, ditambah lagi pergerakan Kevin Dix dan Calvin Verdong membuat gigitan dari sayap itu lebih kuat, cengkeramannya itu lebih kuat. Hari ini memang terasa sedikit berkurang, terutama di babak kedua ya, ketika pemain-pemain mulai kehabisan napas dengan kondisi GBK yang penuh sesak oleh penonton. Kondisi pemain juga mungkin di akhir kompetisi ini sedikit menurun walaupun sempat tes di Bali, itu yang membuat permainan kita agak sedikit menurun. Bung, terkait dengan permainan China meskipun kalah 1-0 atas permainan dari timnas Indonesia, bukannya mereka juga memiliki beberapa pemain kunci, Bung? Iya, beberapa pemain kunci Cina bermain cukup baik ya. 2 pemain depan mereka beberapa kali cukup merepotkan ya. Bahkan jumlah peluang mereka juga bukannya tidak ada ya. Ada 2 peluang Cina yang cukup berbahaya. Hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, pertahanan kita solid, kiper kita juga sangat percaya diri, sangat tenang, dan itu yang membuat China. Jadi Cina ini sangat berbahaya kalau kitanya tidak rapih dalam hal transisi ke bertahan. Di pertemuan pertama ketika kita dikalahkan oleh China, itu 2 gol terjadi ketika kita kehilangan bola dan kemudian transisi negatifnya, transisi dari menyerang ke bertahan tidak solid, tidak rapih. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan. Kali ini kesempatan transisi untuk bertahan dari menyerang ke bertahan itu dilakukan oleh kita cukup baik sehingga tidak ada peluang bagi China untuk mengeksploitasi. Jadi ketika kita bermain rapi terutama di tengah dan belakang, sebetulnya secara permainan China ini tidak terlalu menyulitkan bagi kita. Karena pemain-pemainnya tidak ada yang betul-betul istimewa, memang cukup merata kemampuannya, tapi tidak ada yang betul-betul istimewa yang bisa membongkar pertahanan Indonesia, dan itulah yang membuat kita hari ini bermain dengan lebih percaya diri, lebih tenang. Faktor kita ini menurut saya hari ini cuma satu, pemain kita tidak cukup bugar untuk bermain 90 menit. Oke. Bung, lain Cina, lain juga timnas Jepang yang notabene nanti akan menjamu kita di Osaka. Apalagi nanti timnas Indonesia akan bermain tandang di sana. Seperti apa bebannya untuk berlaga di tanggal 10 Juni nanti?
Iya, saya berharap waktu yang tersedia untuk pemulihan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh pemain dan pelatih. Apalagi kita harus away, artinya kita butuh waktu juga untuk melakukan perjalanan dan mudah-mudahan ini bisa memulihkan kondisi pemain. Jepang sudah dipastikan bermain tanpa beberapa pemain seniornya, tidak ada Minamino dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang materi pemain yang diturunkan sebetulnya kali ini tidak sekuat di pertemuan pertama. Tapi kita sudah bisa melihat bagaimana menghadapi Australia hari ini, Jepang dengan materi pemain yang sebagian besar pemain muda, itu mampu membuat Australia sangat kesulitan. Possessionnya bahkan menang jauh Jepang. Australia hanya beruntung mampu mencetak gol di menit-menit akhir ya. Jadi meskipun kita melihat hari ini Jepang kalah, bukan berarti nanti di kandang sendiri kita juga bisa meremehkan mereka. Karena bagaimanapun materi pemain Jepang ini walaupun pemain pelapis, tapi sebagian besar juga main di Eropa. Dan mereka sudah membuktikan hari ini ketika berhadapan dengan Australia mampu mempersulit Australia untuk meraih 3 poin. Nah mungkin kita sedikit beruntung karena hari ini ada beberapa pemain yang masih bisa kita simpan untuk pertandingan berikutnya ya. Ada Mitch Hiller yang hari ini tidak dimainkan. Kevin Dix juga baru main di babak kedua. Nanti di pertandingan berikut kita juga bisa mainkan lagi Martin Paes kalau dianggap perlu. Kemudian di lini depan kita juga punya Marcelino yang bisa dimainkan lagi. Dan ini akan memberikan opsi lebih banyak bagi Coach Clifford untuk melakukan rotasi jika dipandang perlu. Tapi kalau melihat hari ini sebetulnya secara keseluruhan tim yang main di awal permainan itu sebetulnya tim yang bisa dibilang tim yang cukup kuat ya. Hanya saja memang tidak siap untuk main 90 menit. Iya. Bung, dengan apa yang telah dimainkan atas kemenangan atas China 1-0 ini, apa evaluasi yang paling mendasar untuk bisa memenangkan laga melawan Jepang nanti, Bung? Sebetulnya melawan Jepang sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menang ya. Kalau misalnya hari ini Arab Saudi mengalahkan Bahrain ya. Artinya dengan 12 poin yang sudah kita dapat, kita ini sudah satu kaki di putaran keempat ya. Dan menurut saya melawan Jepang nanti di kandang lawan, target utamanya adalah bagaimana mempertahankan atau memaintain performa yang sudah cukup baik di laga ini. Itu yang paling utama. Kita berusaha agar penampilan yang sudah baik ini bisa kita lanjutkan, karena dengan permainan yang cukup baik seperti hari ini, kita mungkin akan mampu mempersulit Jepang di kandangnya. Meskipun mungkin kita tidak bisa mengalahkan Jepang, tapi kalau kita main bagus, main solid, main rapi, tidak mustahil kita bisa mencuri poin di kandang Jepang. Dan kalau kita bisa mencuri poin di kandang Jepang, itu akan semakin mengokohkan peluang kita, memastikan ya peluang kita untuk ke putaran keempat. Bahkan saya pikir bukan sekedar memastikan, paling penting adalah menaikkan moral ya. Bisa menahan Jepang itu akan menjadi sebuah pencapaian tersendiri bagi timnas Indonesia. Karena Jepang ini tim langganan Piala Dunia dan salah satu tim terkuat di Asia yang di kandang sendiri jarang kalah. Baik. Bungkus, terima kasih perspektif Anda telah berbagi bersama kami terkait dengan bagaimana kiprah timnas Indonesia setelah menang dari China, dan juga nanti semoga bisa terus melanjutkan asa untuk bisa berkiprah di ronde keempat babak playoff. Terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Telah sama-sama kita saksikan bagaimana tadi komentar Bungkus yang sangat mengapresiasi permainan anak asuh dari Patrick Kluivert ini, dan akhirnya bisa unggul 1-0 atas China, dan diharapkan hasil apapun atas Arab Saudi yang bertandang ke Bahrain nanti akan terus berikan semangat bagi kita untuk bisa menjaga asa berlaga di Piala Dunia 2026. Demikian pemirsa, akhir Breaking News kali ini. Saya Ahmad Kevin Udiri. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.